Oh ada tadi, sorry ini ada info sedikit tadi yang Sabrang bilang dari Mas Agus Kriwil. Jadi tadi kan Sabrang menyebut sini 3 plus 9. Jadi asal usulnya kita 3 plus 4, terus ketemu lagi sampai 3 plus 9. Nah 3 plus 9 itu kalau mistikus KC si Ibrahim menyebut oh 39 itu 3 tambah 9 rolas, siji tambah loro berarti telu, berarti cinta segitiga. Oh bener mak ya ngono kuwi. Iki adik ngono kuwi. Tapi Agus Kriwil tadi SMS Sabrang, BBM Sabrang. Tiga plus 9, surat 3 ayat 9 Ali Imran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Kuih surat 3 ayat 9. Ya maksudnya kalau tadi ngomong mengenai gedung ambruk, negara jebol segala macam itu sesuai betul dengan ayatnya Allah ini. Meskipun para mufasir selalu menyatakan bahwa hari kemudian itu selalu adalah hari kiamatnya siji. Padahal hari kemudian itu ya iso sesuk mben iso itu ya. Kan gitu. Oke, silakan Leto dan Kiai Kanjeng berkolaborasi sebagai anak dan paman. Paman, lawang. Sering. Ku teringat hati yang bertabur mimpi. Kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri. Temani hatimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berembus mesra yang kan membawaimu cinta. Ku teringat hati yang bertabur mimpi. Kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berembus mesra yang kan membawaimu
iki ya semangatnya ya. Orang ana puisi ulang tahun orang ana ya. Monggo silakan Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya minta izin untuk ini melaporkan kegiatan NN penuh kepada penasihat. Kan tak ada. Oke, ada. Karena gini kita telah usia telah tahun sejak ide awal didirikan NM pada tanggal 11 Dzulhijjah itu. Tujuannya itu dan sudah lewati berarti sudah setahun lebih dari ide mendirikan Nahdlatul Muhammadiyyin itu. Dan kemarin tanggal 11 Dzulhijjah itu NN memperingati nampak jelas dengan melakukan hal yang sama, yaitu ikut mengirim korban di sebuah SD di Tangringan ya. Sebuah SD Tangringan, kemudian juga ikut mengembangkan anak-anak korban Merapi itu menjadi menghilangkan trauma-trauma di sana lewat kesenian, lewat musik dan sebagainya. Jadi kita memang NN dulu gini mas, selama setahun itu kegiatan adalah antara lain juga melakukan diskusi tiap Kamis malam, kemudian juga mencoba untuk mempraktekkan hasil diskusi itu langsung lewat kegiatan langsung di masyarakat. Kemudian antara juga di layang Merapi, dalam Pak Marzuki dan sebagainya itu kita sudah mendesain kegiatan di sana. Dan terbukti anak-anak dari yang dulu kotar katir karena Merapi itu bisa melakukan konsolidasi psikologis. Kita beri latihan sastra, kemudian musik, terakhir dengan pertolongan dari Salatiga diberikan namanya drum black. Drum black dari karena nih drum black itu sebuah black, sebuah ember, sebuah bentong, tong macam-macam dijangkit. Kemudian kostumnya model was itu dari batas sendiri semua, mandiri semua, lagunya juga lagu mandiri. Saya berhasil ikut pawai di kampus saya itu juga cukup latihan. Tapi gini problemnya, ketika latihan pertama kali itu ada sempat trauma tuh, dan aku satu tak kayangnya itu katanya ember jebol papat itu. Kuat sampai irama itu karena jeronya beda CC itu kan. Tapi setelah itu dia sudah kena irama, sudah agak sopan. Dan ini akan kita kembangkan nanti setelah SD itu dari SD karakter yang dari Gedek akan bawa nanti yang bagus. Kemudian ada musola, ada lab, ada perpustakaan. Nanti akan ikut pembina itu karena selama yang pembina baru murid, guru, nanti juga orang tuanya. Jadi ilmu yang kita narapati dengan ngalamin itu kita praktekkan betul di masyarakat. Jadi diskusi tiap kampus itu kita menggunakan namanya dialektika karambel ya. Jadi anak ide rumah itu di depan kepala kemudian jadi praktek. Kemudian teman-teman dari NM sudah mulai mencoba mensosialisasikan NM itu di masyarakat, di pengajian di masjid dari asisten. Ternyata keberterimaan NM itu sudah ada di desa-desa itu. Jadi itu tak tahu. Jadi NM sudah ditemani di desa. Ada orang NM yang jadi mubalik itu wani khutbah Idul Adha ngaku atas nama NM. Dan ide NM juga ikut bahkan Idul Adha dan tidak ada yang protes. Jadi ada teman dan aktif NM yang sangat gembira sekali. Dan serang-serang kayak kaum di desa itu wali ngebayi dengan ide NM itu dan aku NM itu dan itu nggak ada yang protes sama. Jadi eksperimen ternyata kita diterima gitu. Jadi di dekat masyarakat di desa itu. Kemudian di dekat organisasi juga secara nggak langsung kita telah melakukan pengenalan di Muhammadiyah itu juga eliknya tidak ada yang menolak itu. Kenapa formal belum sebagai ketua, tapi Jakarta sudah di pertemuan tersebut kita sebut sebagai ketua NM itu nggak ada yang menolak dan nggak ada yang Mahmud ini nggak ada. Itu akhirnya itu nggak masalah. Nah, kemudian kita telah mencoba latihan dari fakta kan. Latihan sih ya, latihan dari fakta, latihan dari fakta, latihan sih ya.
ada dari fatwa dengan bentuk pernyataan NM itu yang menjelang Idul Fitri kemarin kita kirim pernyataan NM tentang Idul Fitri tentang hisab dan sebagainya itu kita kirim ke semua media lewat email. Alhamdulillah tidak ada yang muat karena mereka rado ngisi ini jadi kan di kita tuh sangat anti kontroversi itu. Jadi kalau hisab terlihat itu kan dikembangkan oleh media massa dan ada konflik, kita anti konflik itu maka nggak menarik untuk media massa tuh, maka nggak ada yang memuat tuh, kita layak itu mereka itu. Jadi Cina apa menurut kita loh, kita akan integrasi itu. Jadi apa yang ngalamin itu gitu lah. Kemudian yang kedua, yang untuk Idul Adha kemarin kita juga pernyataan NM tapi lewat Facebook karena yang orang dalam drama atau jangan pesan cukup banyak. Dan nanti yang untuk 31 Maret kita juga akan membuat pernyataan NM tentang 1 Maret itu kayak apa tuh. Nanti kita buat ke media massa lagi dengan bahasa Yamin nanti yang penting kita sosialisasi hasil diskusi tiap malam sampai situ selama lebih dari 50 kali itu kan radi itu kan lemah budet mumpet yang kepala itu kita buat rumusannya kemudian kita kirim ke media massa. Jadi itu artinya apa? Itu yang kita lakukan seperti itu. Jadi ada diskusi, ada mungkin juga sosialisasi, ada juga langsung praktek. Langsung kita praktekkan karena kalau tidak kita praktekkan langsung di masyarakat itu kita merasa kita uji kembali ke mas. Jadi ini. Jadi hasil diskusi itu kita uji ke masyarakat, kita refleksikan kembali, kita evaluasi lagi, kita evaluasi lagi, kita mantap itu mantap maksudnya kita lah hasil proses. Jadi menurut bahasa kita itu ada hasil, kemudian kita praktekkan kita proses lagi, ada jalan sikap itu yang kita lakukan seperti ini. Jadi itu yang kita lakukan. Dan kemudian dari sikap itu kita mengumpulkan sekian banyak makalah, nanti akan kita buka juga makalah sekian semacam itu. Kemudian bukan nanti begitu kan kita sosialisasi ke masyarakat. Nanti kalau latihan fatwa sudah agak matang, jawabannya kita fatwa betulan. Latihan sih ya, orang ada tanggal latihan soal nanti silakan latihan, satu ketet nanti latihan fatwa beda papan nanti latihannya. Itu dari yang kita lakukan dan ini kita laporkan ke KTNKK lewat email lengkap misalnya itu biar ada produk kepada penasihat. Oke, nanti laporannya akan kita sebarkan ya ke media-media teman-teman jamaah. Pasti akan tularkan lah untuk disebarkan lebih lanjut. Terima kasih Pak. Langsung saja baca puisi. Ini puisinya adek Pak, adek. Ulang tahun adek. Anak kedua puisi yang di sini gini, karena tadi yang santan sudah dibacakan, ini ya udah rusak nih, kita malah penemuan yang lain hasil dari kajian dari anak putri. Jadi orang pati orang rusak ini, puisi nih. Jadi, abangnya sudah rusak loh. Puisi ini segera rusak. Bila mana perlu dimusiki ya. Kita kasihan aja. Iya di SBY lurah piye. Ini kan kita kan dua kali kalau sana untuk bagaimana kita mencari Islam yang diatur oleh Muhammad kan. Maka berfungsi dia menuju Muhammad. Ya, kembali lagu yang klasik yang Muhammad Besar ya. Kita benaki ini yang klasik yang khas kota Gedenan. Nanti ada salah satu lagu nanti. Nah. Ini lagu yang dulu saya belajarkan tiap malam Nabi di SDT Muhammadiyah. Belum dilarang, dan ada dilarang, nggak tahu itu kan baru. Kemudian
Muhammadun basar laisa kal basari bal wal hayakuti bainal haysari. Muhammadun basar laisa kal basari bal wal hayakuti bainal haysari. Dan Nabi Muhammad iku ya manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Dan Nabi Muhammad kaya mutiara nanging ana ing tengah celah. Iki kira suaranya sih rada warak, emang ngeleh loh, ingat. Ini ingat. Ini rada warak kan lagi. Muhammadun basar laisa kal basari bal huwa hayatun bainal hajari. Muhammadun basar laisa kal basari bal huwa hayatun bainal hajari. Dan Nabi Muhammad iku ya manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Nabi Muhammad kaya mutiara nanging ana ing tengah celah. Ayo kok ngeleh meneh iki. Kasar wis sithik ulah iki sithik. Baterene karo siji. Lopet. Lupet karya Lupet. Ini sini sangat serius. Itulah kalau ya apa ini aku belum ketemu langsung nih. Menuju Muhammad. Tak pernah tepi kutemukan saat memburu rindu dengan rindu. Ya. Memburu rindu dengan rindu gitu. Wajah yang berubah embun waktu memanggil nama-nama abadi. Nama abadi ya. Wing-wing lagu ingin kembali disatukan oleh kata mimpi, membiarkan bayang-bayang berlayar di antara kabut. Berlayar di antara kabut. Tahunnya dia ini. Lautan cinta mengubarkan gelombang pasang, menjaga jarak dan arah luka untuk menujumu sebelum batas perjanjian tiba. Menuju Muhammad tak pernah tepi kutemukan saat memburu rindu dengan rindu. Wajah berubah embun waktu memanggil nama-nama abadi. Wing-wing lagu ingin kembali disatukan oleh kata mimpi, membiarkan bayang-bayang berlayar di antara kabut. Lautan cinta menggemparkan gelombang pasang, menjaga jarak dan arah luka untuk menujumu Muhammad sebelum batas perjanjian tiba. Abang tadi sini. Yang kedua, nasihat Kiai Marzuki. Ketua apa? Ketua NM yang sekarang sedang sakit kan, nggak bisa maju ketua ini. Ini kaitannya kalau ijazah ayahnya ada nanti. Kita ada dan kualitasnya ada. Suatu hari Kiai Marzuki dikerumuni para santrinya. Dengan suara lembut Kiai Marzuki menyampaikan nasihatnya. Jika kau menjadi anak, jadilah bunga bagi ayahmu. Seorang lagi bertanya, jika aku seorang istri gimana Kiai? Jadilah bunga bagi suami dan anakmu. Jika aku seorang suami, jadilah bunga bagi istri dan anakmu. Jika aku guru, jadilah bunga bagi muridmu. Jika aku menjadi murid,
jadilah bunga bagi gurumu. Jika aku buruh kiai, jadilah bunga bagi majikanmu. Dan jika aku menjadi majikan kiai, jadilah bunga bagi buruhmu. Jadi kiai, jika kau jadi kiai, jadilah bunga bagi umatmu. Kalau jadi santri, jadilah bunga bagi kiaimu. Kalau jadi lurah, jadilah bunga bagi wargamu. Kalau jadi warga, jadilah bunga bagi lurahmu. Jika dalam perjalanan, bagaimana kiai? Jika dalam perjalanan, jadilah bunga bagi penumpang yang lain. Kalau hidup di kampung, jika kau di kampung, di desa, di perumahan, jadilah bunga bagi tetanggamu. Kalau jadi penyair, kata santri yang bukan puisi, jika kau penyair, jadilah bunga bagi kata-katamu. Nah, tapi kiai, kalau jadi tentara gimana kiai? Jika kau tentara, jadilah bunga peluru-pelurumu. Jadi tentara, jadilah bunga bagi peluru-pelurumu. Angel loh. Bunganya dia nembak lah mati. Nembak malah udin. Tentara yang amat soleh itu loh. Tentara mangiyah itu. Pada sebuah Amerika dengan peluru tintamu, malah do tembak mah do udin mereka. Yang terakhir, ya, kalau jadi orang biasa gimana Ki? Jika ke orang biasa, jadilah bunga bagi seluruh hidupmu. Semua diam merasakan kata-kata Kiai Marzuki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ustaz, mungkin ada di antara teman-teman dari tadi sudah nunggu waktu untuk berdialog. Satu, silakan. Dari yang sudah dipaparkan cukup panjang tadi, silakan. Orang ya, Ada nggak? Iki soalnya mau can arep ora susah-susah mikir iki ya. Pokoknya malam ini tenang dan kalau enggak usulan Pak, usulan. Ya. Oke, dikasih jalan Mas. Dua ya. tolong mic-nya yang ini tolong. Wait, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Mohon maaf saya tadi lupa kalau ini tanggal 17. Jadi datang baru setengah 12. Saya dari pertama kali ikut ini belum ada 1 tahun. Tapi ya kadang bolong kadang enggak juga sih. Intinya alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Dan tadi saya mendapat satu hal yang ini sampai sekarang buat saya bertanya tentang diri saya sendiri. Cukup sederhana tentang kita hidup di dunia itu pasti ada artinya, entah buat diri kita sendiri ataupun orang lain di sekitar kita.
Mohon maaf, saya lupa. Nama saya Wahyu Triatmojo, saya dari UNJ. Saya lebih sering dikenal aktif di koperasi mahasiswa. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu Kopma di Jogja, insya Allah berarti kenal saya. Terima kasih. Oke, langsung saja. Karena ini juga udah pagi dan nanti juga pasti ada teman-teman yang lain ingin menyampaikan. Intinya adalah kalau kita hidup di dunia itu pasti ada maknanya. Entah kita berbuat baik atau entah kita itu berbuat kurang baik atau bahkan sangat buruk. Buruk pun itu juga bisa berarti buruk untuk kita, buruk untuk orang lain di sekeliling kita, ataupun buruk untuk orang semua yang ada di sekitar kita. Yang saya tahu, setiap kali perbuatan kita, apapun keputusan yang kita ambil, sepertiga orang di sekeliling kita pasti akan sangat setuju dan sangat mendukung kita. Sepertiga lagi akan menyampaikan bahwa biasa-biasa saja, seperti tidak ada sesuatu apapun yang akan terjadi. Tapi sepertiga yang lain akan menolak kita, akan memaki-maki kita, akan memusuhi kita dan lain sebagainya. Apapun itu, saya cuman bertanya-tanya tentang diri saya sendiri. Bagaimana saya harus memposisikan diri ketika saya membuat sebuah keputusan, di mana saya sebisa mungkin bisa bertemu dengan sepertiga orang lain yang selalu mendukung saya, biar saya bisa berjalan lebih tegar dan biar saya bisa lebih mantap dalam mengambil sebuah keputusan. Intinya adalah ketika kita semuanya di sini mengambil sebuah keputusan akan dihadapkan dengan seperti itu. Maka dari itu saya sendiri mohon bimbingannya, mungkin ya lebih tepatnya seperti itu. Untuk ya, saya memang lagi skripsi, saya semester 9 dan belum ingin lulus. Tapi lebih keinginan kepada biar kita lebih rileks memutuskan sesuatu. Bahkan ketika saya bertanya pun di sini, saya memutuskan diri untuk bertanya di sini pun, saya juga sudah yakin bahwa sepertiga orang-orang di sini akan mendukung saya, sepertiga yang lain akan diam-diam saja, bahkan cuek-cuek saja, dan yang sepertiga yang lain mungkin akan dan sebagainya, kayak gitu. Terima kasih. Tapi itulah inti pertanyaan dari saya. Saya ingin memahami hidup saya untuk lebih bermakna lagi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Cak Nun, seperti itu. Apapun diri kita, bagaimanapun kondisi kita, entah baik atau buruk, pasti ada maknanya untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Tapi saya ingin lebih mendalami lagi tentang hal tersebut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pernyataannya Mas Wahyu Triatmojo, mohon nanti teman-teman Kiai Kanjeng menanggapinya. Kalau yang bahwa di Mahyah ini ya sah golek konco ki apik. Mau kan ada permintaan, ada mengenalkan diri sebagai aktivis di Koperasi Universitas Muhammadiyah ya, jadi mohon ditanggapi nanti. Yo ijol-ijolan UNJ ya, ijol-ijolan nomor handphone, Facebook, Twitter dan sebagainya bisa langsung dilaksanakan. Siapa lagi?